Nah, ini Mas ada pertanyaan dari Ya, ILAAR26. Nih, penggunaan kata kunci yang tidak terpikir oleh kompetitor bisa jadi tidak terpikir juga oleh konsumen yang sedang mencari produk yang kita miliki. Satu, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Nah, dari sini, ini menurutku loh ya, eee, ya, ketika kita memilih kata kunci yang tidak terpikir oleh kompetitor artinya kompetisinya rendah, ya. mesti kata kunci yang kita pilih ini juga memiliki search volume yang cukup. Benar begitu bukan? Gimana? Jadi kita Coba. harus nyari kata kunci yang seperti itu. Jadi search Eh, volumenya itu ada yang nyari gitu, cuman kompetisinya rendah. ya, jadi maksudnya dari pertanyaan ini gini, penggunaan kata kunci yang tidak terpikir oleh kompetitor bisa jadi tidak terpikir juga oleh konsumen yang sedang mencari produk yang kita miliki. Jadi eh, pertanyaannya gini, nah kalau kita target kata kunci yang kompetitor nggak terpikir, lah Mhm. apalagi konsumen, mungkin gitu loh. Oh mungkin gitu ya. Jadi, lah, lah kalau misalkan kata kuncinya nggak terpikirkan sama kompetitor, bisa jadi kata kunci itu juga nggak terpikirkan oleh konsumen gitu loh. Mhm. Maksud dari pertanyaan ini. Jadi bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Nah, jadi gini, maksudnya tidak terpikir oleh kompetitor itu gini. Jadi kalau kompetitor masih menggunakan metode konvensional di mana dia harus bikin satu artikel, dia harus bikin satu artikel untuk target satu kata kunci tertentu, kita ini bisa langsung injek kata kunci langsung. Kita bisa injek sampai puluhan ribu kata kunci ke website kita. Nah, kemudian yang jadi poin dari pernyataan saya sebelumnya yaitu penggunaan kata kunci yang tidak terpikir oleh kompetitor. Nantinya teman-teman ketika sudah menggunakan metode ini pasti akan melihat kata kunci yang kita nggak pernah terpikir sebelumnya. Nah, di mana kata kunci itu bisa dilihat, nanti bisa diintegrasikan dengan webmaster, Google Webmaster, atau yang sekarang baru namanya Google Search Console. Itu Mmm. akan ketemu kata kunci yang apa namanya, ternyata buyer tuh aneh-aneh gitu loh, ngetiknya. Buyer tuh beneran ngetik tuh aneh-aneh. Atau mungkin contoh gini, kita mungkin kalau teman-teman tahu, ada yang namanya hoodie sama sweater. Itu kalau kita ngetik wujudnya podo. Nah, wujudnya podo. Barangnya sama, intinya jaket kayak gitu ya. Coro Jaket gampangnya fleece gitu ya? jaket. Nah, cuman varian-varian itunya, namanya itu bisa jadi kompetitor nggak terpikirkan gitu. Nah, kita bisa masuk ke kata kunci yang lain gitu loh. Kata kunci yang memang kompetitor itu nggak terpikirkan, nggak pakai seperti itu. Nanti teman-teman bisa kelihatannya itu kalau misalkan ketika indeksnya sudah banyak, teman-teman bisa cek di bagian Google Search Console kata kunci yang masuk ke apa namanya ke Google Search Console-nya. Jadi kata kunci yang diketikkan pengunjung kemudian untuk masuk ke website kita itu kan tercatat ya, tercatat. Mhm. Nanti kalau sudah masuk ke bagian itu sudah kelihatan akan banyak sekali kata kunci yang oh ternyata si buyer ini ngetiknya kayak gini loh, gitu. Kalau kita kadang-kadang kalau kita berpikir sebagai buyer kan kita, apa, ngetikin, apa namanya, di kolom pencarian kan kadang-kadang kan keyword-nya spesifik banget.